Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan tersusun dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan meliputi kelenjar ludah, hati, kelenjar dinding lambung, dan pankreas. Adapun pembahasan bagian-bagian dari sistem pencernaan sebagai berikut. 1. Rongga mulut. Rongga mulut dikelilingi oleh pipi kiri dan pipi kanan serta langit-langit mulut. Dalam rongga mulut terdapat organ pencernaan, lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Organ pencernaan lidah berfungsi untuk memindahkan makanan, mendorong makanan ke kerongkongan, membantu mengunyah makanan, berbicara, mengenal bentuk makanan, dan mengecap makanan. Pada lidah terdapat daerah-daerah yang lebih peka terhadap rasa tertentu, seperti asin, manis, asam, dan pahit. Berikutnya, gigi. Gigi berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanis. Makanan yang dihancurkan menjadi partikel yang lebih kecil agar mudah dicerna secara kimiawi dan mudah ditelan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi manusia dibedakan menjadi 4, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham muka, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berbentuk pahat, berfungsi untuk menggigit atau memotong makanan. Kemudian gigi taring berbentuk runcing, berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Berikutnya, gigi geraham muka dan gigi geraham belakang, bentuk permukaan rata. Akar gigi yang bercabang tertanam dengan kuat pada gusi. Struktur gigi berlapis-lapis, yaitu terdiri dari email, tulang gigi, dan rongga gigi. Email merupakan lapisan pelindung yang keras pada mahkota gigi, sedangkan tulang gigi terbuat dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Semen gigi berfungsi sebagai pelekat gigi dengan tulang rahang. Berikutnya, rongga gigi berisi saraf dan pembuluh darah. Lubang yang dalam pada gigi dapat mencapai rongga gigi dan mengenai saraf sehingga terasa nyeri. Manusia yang memiliki 2 jenis pertumbuhan gigi pada usia balita tumbuh gigi susu berjumlah 20. Gigi susu akan tanggal pada usia 6-12 tahun, kemudian digantikan dengan gigi tetap yang berjumlah 32. Selanjutnya adalah air ludah. Air ludah berfungsi untuk membasahi rongga mulut dan membasahi makanan. Setiap hari kelenjar ludah menghasilkan sekitar 1600 cc air ludah yang terdiri dari air, garam-garam, urea, lendir, penghancur bakteri sejenis lisosim, amilase atau petialin, dan lain-lain. Air ludah yang sudah tertelan akan dihasilkan lagi. Jika tubuh kekurangan cairan, pengeluaran air ludah akan berkurang sehingga mulut terasa kering dan haus. Saluran pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus.
Kerongkongan berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Dinding kerongkongan menghasilkan lendir sehingga makanan mudah masuk melaluinya. Kemudian, saluran pencernaan yang ketiga adalah lambung atau ventriculus. Lambung merupakan tempat penampungan makanan untuk dicerna secara mekanik dan kimiawi. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia atau dekat esofagus, kemudian fundus bagian tengah, dan filorus yaitu di dekat duodenum. Sedangkan fungsi lambung sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan pepsinogen. Pepsinogen merupakan bentuk yang belum aktif atau prekursor dari pepsin, yaitu enzim untuk mencerna protein. Yang kedua, dinding lambung menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dan yang ketiga yaitu permukaan lambung. Permukaan lambung mengeluarkan lendir yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari asam klorida atau HCl. Dan yang keempat adalah pada bayi, lambungnya masih menghasilkan 2 enzim, yaitu renin berfungsi untuk menggumpalkan protein susu atau kasein dengan bantuan kalsium, dan yang kedua yaitu lipase untuk memecah lemak dalam susu. Pencernaan di lambung berlangsung antara 2-6 jam bergantung pada jenis makanannya. Umumnya lemak dicerna lebih lama di dalam lambung dibandingkan dengan protein. Karbohidrat dan makanan yang bersifat cair umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Saluran pencernaan yang keempat yaitu usus halus atau intestinum. Panjang usus halus orang dewasa mencapai 6,3 meter dengan diameter 2,5 cm. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ilium. Usus 12 jari pada bagian ini bermula saluran dari kantong empedu dan pankreas. Kantong empedu berupa suatu kantong yang panjangnya 7-10 cm terletak di bawah hati. Kantong empedu berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Cairan empedu mengandung garam empedu dan zat warna empedu. Garam empedu berfungsi untuk mengemulsi lemak, sedangkan zat warna empedu berupa bilirubin dan biliverdin berfungsi memberikan warna kuning pada tinja dan urin. Berikutnya pankreas. Pankreas merupakan organ agak pipih yang terletak di bawah lambung. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, tripsin, dan lipase. Amilase berfungsi untuk menguraikan zat tepung atau amilum menjadi gula, sedangkan tripsin menguraikan protein menjadi asam amino. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus kosong.
Dindingnya menghasilkan berbagai enzim untuk mencerna makanan secara kimiawi. Usus kosong merupakan tempat pencernaan terakhir sebelum sari makanan diserap. Yang selanjutnya adalah usus penyerapan. Usus penyerapan permukaannya dipenuhi jonjot-jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan sehingga kemampuan menyerap makanan lebih besar. Kemudian bagian saluran pencernaan yang kelima adalah usus besar atau intestinum crassum. Usus besar terletak di antara ilium dan anus. Fungsinya untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Oleh karena itu, kotoran menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Namun, jika terjadi gangguan dalam usus besar, misalnya makanan yang terlalu masam atau pedas, dapat mengakibatkan penyerapan makanan terganggu. Hal ini menyebabkan tinja yang keluar menjadi cair yang disebut dengan diare. Pada pangkal usus besar terdapat usus buntu atau cecum dan umbai cacing atau appendix. Sedangkan bagian akhir usus besar adalah foros usus atau rektum. Rektum bermuara di dubur atau anus. Like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.